Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Demikianlah Injil Tuhan. Malu-malu tapi mau. Renungan oleh Romo Aditya Permana, Okarm. Sahabat Cafe Rohani, terkadang pernyataan cinta itu tidak selalu dinyatakan secara langsung atau to the point. Hal ini bisa kita amati dalam film-film drama ataupun kehidupan nyata ketika seseorang mencoba PDKT, tapi ia tidak berani langsung mendekat. Atau mungkin dengan menjatuhkan sesuatu sehingga ia mendapat perhatian orang itu. Begitu juga dengan kita. Kita pun bisa masuk dalam situasi ini dalam perjalanan hidup. Seperti istilah malu-malu tapi mau. Setelah Yesus wafat di salib, ia menampakkan dirinya pada para murid kecuali Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus karena tidak ada bersama-sama dengan mereka. Maka murid-murid yang lain bersaksi kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas malah berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu,
dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Sekilas, jawaban Thomas menunjukkan bahwa dia tidak percaya. Tapi kalau kita jeli, sebenarnya jawaban yang ia lontarkan adalah sebuah kerinduan hatinya yang terdalam untuk berjumpa Yesus yang telah bangkit. Terkadang kita kurang yakin akan gereja Katolik, tidak percaya kehadiran Tuhan dalam sakramen Ekaristi, memberontak pada keyakinan iman yang kita ucapkan dalam kredo, karena membutuhkan jawaban untuk menyanggah keraguan kita. Jangan langsung membuat kesimpulan, karena bisa jadi situasi ini justru akan membawa kita ke dalam relasi dan penghayatan iman yang lebih mistis dan mendalam. Tetaplah teguh dalam doa dan pengharapan. Dia pasti akan memberi jawaban pada saatnya. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.